Malam kemuliaan Pada itu malam, lebih baik daripada 1000 bulan. pada malam itu turun Pada pada malam, para malaikat dan roh Jibril dengan oke, izin pada Tuhannya untuk malam mengatur itu. semua urusan. Oke, pada malam itu. Kalau kata-kata pada malam itu berarti berapa malam itu? Jujur saya Bang, saya Belajar Al-Quran dulu itu sana. diturunkan secara bertahap, secara bertahap. Ya, Jadi nggak belajar bisa dulu sana. menyimpulkan satu malam. Bang, Nggak, Anda tidak menjawab kalau Bible kitab suci karena ada ayat sisipan. Sedangkan Al-Quran 100% tadi firman kan Tuhan. sudah saya jawab, Bang. Bible itu proses terbentuknya itu bisa dijelaskan secara ilmiah, bisa dijelaskan secara manusiawi. Nggak ada Bible itu jatuh dari langit kayak Quran ini, nggak ada. Jelas, Bang. Itu terbentuk dari sebuah kanonisasi. Bahkan dulu ada banyak Injil-Injil yang palsu. Jadi begini, Itu kan tidak bagaimana diverifikasi sama Yesus. diverifikasi gimana Sama maksudnya? Yesus. Maksudnya diverifikasi itu Dia gimana? tidak ditinjau ulang gitu. Kalau ini yang asli nih. Ngerti nggak? Kan Oke, baru jadi menurut Anda kanonisasi Al-Quran diverifikasi? ketiga. Diverifikasi Bang, sama Nabi sendiri. waktu Muhammad meninggal, Al-Quran belum ada. Gimana sih? Tidak ada Waktu Bang, itu. ada yang mencatat. Baik. Tidak ada yang mencatat. Tapi Oke, kan bukan kapan Al-Quran? namanya. Sebentar, kapan Al-Quran dibentuk? Firman Tuhan. Kapan Al-Quran dibukukan? Pada saat Abu Bakar, Utsman, Oke, itu terjadi setelah Muhammad meninggal apa masih hidup? saya sudah meninggal. Sudah Jadi, meninggal. Bagaimana kamu bilang Muhammad bangkit dari kuburnya memverifikasi? Zaid? Itu Masalah jangan. itu. Itu jangan itu Zaid, jangan. Dengarkan masa ya. hidup, Alif. masa hidup Nabi Muhammad itu verifikasi ini firman Tuhan dan ditulis oleh para sahabat pada waktu itu di dalam tulang, kulit, dan sebagainya. Saya bacakan kepadamu satu hadis ya. Bahwasanya apa yang kamu katakan itu semuanya dusta. Perhatikan. Ya. Nah, anda nggak mau diserang, jadi Anda menyerang saya. Itu yang saya. Loh, bukan saya betul menggunakan standar yang Anda gunakan. Bagaimana Anda mau menggunakan standar itu tapi tidak mau diterapkan kepada dirimu sendiri? Nih, saya tujukan kepada Anda bahwa cerita Anda itu bohong. Sedangkan Muhammad meninggal saja ayat-ayatnya banyak dimakan kambing kok. Lihat nih. Ada beberapa ayat yang tidak masuk dalam Al-Quran. Coba ya, lihat ya. Ya kan? Perhatikan ya. Nih. Saya akan bacakan dari sini ya, sumbernya. Ini dalam Sunan Ibnu Majah, dan seterusnya dikatakan begini. Dari Aisyah, dikatakan ya, Abdurrahman Ibnul Qasim dan seterusnya dari Aisyah berkata, telah turun ayat berkenaan hukum rajam dan ayat persusuan orang yang telah dewasa itu sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu di bawah kasurku. Ketika Rasulullah SAW wafat, kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga burung-burung. Kelihatan? Kemudian lagi nih, Amrah binti Abdurrahman dari Aisyah, istri Nabi SAW bersabda, sesungguh ayat rajam telah turun dan menyusui anak dewasa itu 10 kali. Hal itu terdapat di kertas di bawah tempat tidur rumahku. Ketika Rasulullah SAW sakit dan kami disibukkan olehnya, rayap masuk ke rumah kami dan memakan kertas itu. Jadi ayat susuan hilang dari Quran. Padahal sesungguhnya ada Salah wahyu. satu sahabat yang mencatat, tapi bukankah banyak yang mencatat pada waktu itu? Apakah Aisyah tukang bohong? Apakah Tidak. Aisyah istri Muhammad tukang bohong? Tidak. Tapi itu Berarti tidak memungkiri ada yang mencatat itu banyak, Bang. Yang mencatat. Iya, berarti ada tidak ayat yang hilang dari dalam Al-Quran?
Ada, makanya itu distandarisasi di zamannya Utsman bin Affan. Kemana ayat yang hilang itu pergi? Enggak, saya yang saya tahu Bang Edi, yang mencatat itu Lebih cuma satu. baik kamu bilang ada ayat sisipan di dalam Injil. Dan saya mengakui itu memang ada ayat sisipan itu, tetapi itu menjelaskan apa yang sudah ada dijelaskan sebelumnya. Ayat itu dibuang pun maknanya nggak berubah. Tetapi bagaimana dengan ayat yang hilang coba? Ayatnya hilang loh ini. Ayat tentang menyusui orang dewasa. Nggak ada di situ, nggak ada di Quran. Cari sekarang di Quran, ada nggak ayat menyusui orang dewasa? Nggak ada. Malah sudah hilang. Bagaimana mungkin Anda katakan diverifikasi sama Muhammad? Cerita-cerita tentang Muhammad, gini. Cerita tentang Muhammad didatangi pada malam puasa, dicek bacaan Qur'annya. Itu cerita-cerita dobol. Kenapa saya katakan cerita dobol? Gini, dengarkan. Itu bisa saya verifikasi dobolnya begini. Kalau memang Muhammad itu dicek bacaannya, dicek ayat-ayat Al-Qur'annya, bagaimana mungkin kalian mengatakan Muhammad buta huruf? Dia aja buta huruf, boro-boro mau dicek bacaannya. Betul? Betul, buta huruf. Terus gimana cara ngecek bacaannya? Orang dia aja buta Tapi dia huruf. bisa bicara nggak? Dia bisa bicara, mendengar nggak? Iya, tapi kan baca dari tulisan. Kata kamu ditulis di lembar daun, Berarti itu lontar, selamanya kita ditulis di tulang. pakai mata, Bang. Kita juga bisa pakai telinga untuk mendengarkan. Itu juga proses membaca, bukan? Ketika ayat turun, Informasi, bukan informasi. ketika ayat turun, ayat tersebut ditulis di tulang, ditulis di daun. Itu katamu tadi, betul? Oleh sahabat Nabi. Oke. Dan Nabi yang menyampaikan terus ditulis. Oke. Terus sama malaikat Jibril dicek bacaannya, betul? Sama Nabi Muhammad dicek Sama Jibril bacaannya, dicek bacaannya, betul? sama Nabi Muhammad dicek ini pembacanya benar atau tidak. Iya, katanya kan Muhammad itu dicek Kalau oleh Muhammad Jibril. juga ngerti, saya nggak ngerti itu. Gimana cara Muhammad ngecek bacaannya betul atau enggak? Sedangkan dia buta huruf. Ya, para sahabat itu membunyikan kayak tadi inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu Baik. dibaca sama sahabat tulisannya. Baik, saya akan Terus tunjukkan benar lagi. nggak? Benar. Saya akan tunjukkan lagi satu hadis bahwasanya bacaan sahabat tuh beda-beda. Dengarkan. Luar biasa ya. Perhatikan. Itu juga dijelaskan memang ada orang-orang itu suku-suku ada yang berbeda logat-logatnya. Oke, Ada saya kalau nggak ceritakan. salah 7. Bukan hanya logat, 7 bacaannya beda. Dengarkan. Dengarkan. Ya, tapi sama maknanya ke sana juga. Perhatikan ya. Cuman perbedaan logat saja. Terus yang ditulis yang mana kalau gitu? Apa yang ditulis yang mana? Memang ngomong sama Ya. orang Islam nih harus siap-siap teman-teman paramek. Nah, Anda mau Kamu mengumumkan- tadi bilang bahwasanya Muhammad mengecek tulisan-tulisan yang disuruhkan dia tulis. Dibaca, sudah betul bacaannya, betul. Ya betul. Tetapi ada sebuah hadis yang meriwayatkan di mana para sahabat bacaan sholatnya beda. Mau saya tunjukkan? Mau saya tunjukkan nggak? Saya tahu itu Bang, saya tahu. Siapa? Betul. Siapa? Karena Siapa di situ? Perbedaan logat, tapi sama. Dan itu saya nggak tahu istilahnya Bang, saya bukan ahlinya di situ. Tapi saya Kalau tahu bukan kok, ahlinya, makanya harus gini. berkesimpulan. Jadi begini, Al-Quran itu sebenarnya tidak ada yang seragam. Bacaannya beda, tulisannya beda. Lalu bagaimana caranya untuk mendamaikan hal ini? Maka dibuatlah satu karangan bahwasanya Quran itu diturunkan dalam 7 huruf. Dalam 7 qiraat yang berbeda. Makanya ada istilah qiraatul sab'ah yang artinya 7 bacaan Al-Quran yang berbeda. Nah, kalau ada 7 bacaan Quran yang berbeda, pertanyaannya dulu yang ditulis di tulang itu mana?
Makanya Bang, sebenarnya semua itu udah saya Bang, baca semua Bang. kalau kita Dengarkan dulu, simpan, dengarkan. Bang, yang draft aslinya yang ditulang Bang, ngapain? Mana Al-Quran yang kamu sebutkan yang ditulang itu mana? Sebutkan. Ya dihancurin lah. Kenapa harus ditulang lagi? Kan bisa di buku, bagus. Kenapa dihancurin? Dan ada diingatan juga di hati. Kenapa dihancurin? Untuk apa itu dihancurin? Tujuannya apa? Jangan sampai kalau tulang ini berapa abad kemudian terus ada retakan sedikit, ada perubahan huruf, kan jadi kontroversi. Aduh. Nah, mending Dengarkan dihancurin, ya, Bang. gini. Standarnya ini yang Saya dijadikan patokan. itu begini ya, Jangan Alif. kita ke yang tua. Saya itu sudah mempelajari sejarah agama Islam. Saya sudah pelajari semua itu cerita-ceritanya. Saya simpulkan apa? Semua cerita-cerita itu semuanya omong kosong. Kenapa? Semuanya beda-beda. Satu bilang katanya dibentuk panitia penulisan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Karena apa? Karena pada waktu itu seorang Abu Bakar berkata, "Ya Umar bin Khattab, bahwasanya Al-Quran ini harus kita bukukan supaya tidak ada perselisihan." Lalu Umar bin Khattab berkata, "Sesungguhnya kita sudah melanggar sunatullah karena tidak ada perintah untuk membukukan Al-Quran." Lalu dibentuklah sebuah panitia yang diketuai oleh Utsman bin Affan sebagai Zaid bin Sabit sebagai sekretarisnya, penulisnya. Itu terjadi setelah Muhammad meninggal. Bagaimana mungkin itu cerita itu bisa sinkron dengan cerita bagaimana Muhammad menyuruh menuliskan Al-Quran? Semuanya serba kacau. Coba, kalau kamu nggak percaya, gini aja. Tunjuk satu ayat di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kepada Muhammad untuk menulis Al-Quran. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Tunjuk satu ayat dalam Al-Quran, ya Muhammad, tuliskanlah. Coba, tunjukkan. Ada nggak? Ya saya nggak tahu Bang. Cuman ada nggak Yesus mengaku Tuhan di Bible? Kan nggak ada juga. Ada Bible di situ? Tapi Anda Tuhan kan. Ada Bible di situ nggak? Ada. Buka Yohanes 13 pasal Yesus Yohanes mengaku Tuhan 13 secara 13. eksplisit ya. Yohanes 13 ayat 13 coba buka. Yohanes 13. berapa Bang? Yohanes pasal yang ke-13 13 ayat yang ke-13. ayat yang ke-13. Ya, ini Bacakan. bacanya Yesus berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Terus Ya. gimana? Terus apa? Tanggapan? Saya yakin kayaknya ini kurios Bang, kurios bukan theos, ngerti nggak? Kurios itu Tuhan, tapi terkadang diterjemahkan sebagai Tuhan dalam benar nggak? Bagaimana Bang? Baik, baik. Mereka kalau ke situ kita sekarang kasih ini ya. Saya kasih Anda ini. Anda bilang bahwasanya itu bukan Tuhan, tapi Tuhan. Baik, baik. Sekarang saya mau tanya dulu kepada Anda, apa arti daripada Rob? Ya Tuhan. Rob. Ketika kamu berkata ya Rob, apa arti Rob? Tuhan apa Saya Tuhan? tahu Tuhan ya Bang. Cuma saya nggak bisa bahasa Arab secara spesifiknya ya Bang. Yang saya tahu Tuhan. Oke, kalau misalnya saya tunjukkan di dalam Al-Quran bahwa kata Rob itu Tuhan gimana? Nih, seperti ini. Mungkin Rabbi atau apa? Rabbi mungkin. Iya, Rob itu artinya Tuhan apa Tuhan? Kalau Rabbi yang saya tahu Tuhan. Berarti Allah Tuhan apa Tuhan? Kalau Allah Tuhan. Ini suka-suka kalian semuanya ini.
Tadi ketika Yesus berkata di dalam terjemahan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, memang akulah guru dan Tuhan. Lalu kamu berkata, Bang, kurios ini artinya bukan Tuhan, tetapi Tuan. Baik, saya terima. Argumenmu saya terima. Saya balik ke kamu nih. Rob yang kamu gunakan di dalam menyapa Allah itu sebagai ya Rob, itu artinya Tuan atau Tuhan? Tuhan, Bang. Oke. Tuhan. Buka surat Yusuf ayat yang ke-12. Ini, Bang, saya yang kata Rob dalam bahasa Arab itu artinya Tuan, pemilik, penguasa atau pemelihara. Oke, berarti pengatur. Allah Tuan apa Ini Tuhan? bisa mungkin dipakai oleh Sebentar, manusia sebentar, juga. sebentar, tenang. Arti Rob tadi kamu bilang Tuan, betul? Tuhan, ya benar. Tuan apa Tuhan? Pemilik, penguasa atau pemelihara, pengatur. Tuan Mungkin saya atau salah Tuhan? Tuan, ini mau sampai congor saya. Tuan atau Tuhan? Tapi kalau dalam konteks Islam secara mutlak menurut Pak, Astagfirullahaladzim. Ampuni ya Allah, ya Allah, ya. bahasa Arab itu Tuan, yang saya tahu, dengar. Shh. Tuan atau Tuhan? Tuan di sini, Bang. Tuan. Oke, berarti Allah adalah Tuan, betul? Enggak, tapi dalam konteks Islam secara Tidur di bawah sana, Bang. Tuhan yang Maha Iya, tidur di bawah sana, tidur.